Kata Rasulullah SAW, luqmatut ta'am yuharrimul qalbu. Sesuap nasi atau seteguk air yang masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi darah dan daging, itu akan menghancurkan hati. Nah, ini bahayanya kalau kita banyak memakan barang yang tidak halal haram itu. Hati akan rusak. Jadi ada dua. Kalau urusan gizinya, misalnya makanan yang kita makan itu tidak bergizi, gizinya tidak berimbang, yang akan rusak fisik kita, fisik yang rusak. Tapi kalau urusan halal dan haram yang kita langgar, yang rusak mental kita. Nah, jadi ada dua, karena manusia ini terdiri dari fisik dan mental. Apa bedanya infak dengan zakat? Kalau zakat itu ada ketentuan nisabnya 2,5%, kalau infak itu enggak. Tapi hukumnya sama-sama wajib. Nah, di ayat yang lain kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Surat At-Tagabun ayat 14. Kata Allah, wa anfiqu, hendaklah kamu berinfak. Berinfak itu membelanjakan harta, diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Jadi infak itu ada orang-orang yang berhak menerimanya, zakat juga tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Wa kama qala ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah sampai pada malam hari ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, kasih sayangnya, karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintahnya yang sangat luar biasa, yakni sholat maghrib maupun sholat isya secara berjamaah. Alhamdulillah, dan sampai malam hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga segala kelemahan, kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, malam hari ini kita akan mencoba mengkaji tentang pandangan harta menurut Islam. Kalau menurut Islam itu berarti menurut Allah dan menurut Rasulnya. Kalau kita rasa-rasakan kehidupan kita dalam 24 jam ini, ada fokus orang bekerja, ngurusin keluarga, ngurusin anak, ada orang sibuk beribadah, ada orang sibuk ngurusin harta,
ada orang sibuk ngurusin orang lain. Kalau kita coba merasakan dan memperhatikan, sepertinya waktu dan kesempatan serta umur yang paling banyak menyita waktu kita adalah urusan harta. Ya Pak Iwan ya? Urusan harta sepertinya. Bukan urusan ibadah. Bukan ya? Bukan urusan belajar juga, bukan. Ya. Jadi kalau kita rasakan dan kita perhatikan, ya, hilir mudiknya manusia itu mondar-mandir ke sana kemari itu, ternyata yang paling banyak menyita waktunya, menghabiskan umurnya itu adalah urusan harta. Ya Pak Hadi, sepertinya begitu ya. Ya, coba aja rasakan, orang sudah dipensiunkan, mestinya suruh menikmati masa tuanya, mendekat ke masih nggak mau kalah dengan anak muda sibuk yang ngurusin harta. Itulah memang pengaruhnya harta itu sangat luar biasa. Maka dalam bahasa Quran, harta itu disebut al-mal. Mal. Harta kalau bahasa Quran, Al-Quran bahasa Arab itu harta itu mal. Mal itu kalau ditelusuri maknanya secara akar kata itu, mal itu artinya sesuatu yang selalu dicenderungi oleh manusia. Sesuatu yang selalu menarik perhatian manusia. Nah, itu. Segala sesuatu yang menarik perhatian di dunia itu adalah disebut mal. Mal itu sesuatu yang paling menarik perhatian, menyita waktu, ya apa istilahnya, menghabiskan umur dan seterusnya itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, supaya kita tidak tertipu, karena Allah juga mengatakan hati-hati kau manusia, hartamu dan anak-anakmu itu adalah sewaktu-waktu menjadi ujian. Bahkan kalau enggak hati-hati, sewaktu-waktu anak-anakmu, pasangan-pasanganmu, juga hartamu bisa menjadi musuh yang paling berbahaya bagimu. Maka kata Allah, fazaruhum, maka waspada dan hati-hatilah kamu itu di dalam persoalan harta, persoalan anak, persoalan keluarga, dan persoalan amanah. Hati-hati. Kenapa Allah memerintahkan kita suruh waspada dan hati? Kan semuanya nanti itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan harta. Harta itu depan ditanya, belakang ditanya. Ini paling banyak pertanyaannya masalah harta. Kalau kita misalnya, kamu kenapa kok enggak ibadah? Kenapa anakmu kok kamu biarkan begini? Kenapa istrimu kayak begini? Itu pertanyaannya cuma satu. Tapi kalau harta itu pertanyaannya dua. Pertanyaan pertama, hartamu yang kau miliki itu tekondi. Dari mana kamu itu? Kok kamu punya ini? Bener gak cara memperolehnya kamu itu? Jangan-jangan kamu hasil korupsi, jangan-jangan hasil nipu, jangan-jangan mencuri, jangan-jangan harta warisan kamu tidak adil membaginya, kamu akal-akali saudaramu sehingga kamu memperoleh kayak gitu. Atau jangan-jangan kamu bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan jabatan itu, sehingga kamu merampas hak-haknya orang lain. Banyak juga yang terjadi seperti itu. Haknya si ini, ya, haknya si ini, karena ini dekat dengan penguasa, dekat dengan jabat, dia orang kaya, orang gini, ini kayak gini, maka kasihan harta yang diambil kayak gini. Banyak juga yang sekarang kasus kayak gitu. Nah, maka Allah mengingatkan kita kepada kita ini di dalam ayat yang kita baca tadi, supaya kita waspada dengan hati-hati. Wa'lamu, kata Allah, ketahuilah wahai manusia. Kita maksudnya ini. Wa'lamu, hendaklah kalian tahu. Wa'lamu, hendaklah kalian paham. Wa'lamu, hendaklah kalian mengerti. Jangan sampai nggak paham tentang persoalan harta ini. Annama, kata Allah, bahwa sesungguhnya amwalukum, harta kalian itu, wa auladukum, dan juga anak-anak kalian, fitnatun, itu adalah ujian. Jadi fitnah itu banyak maknanya. Fitnah itu kadang-kadang diartikan ujian, fitnah juga kadang-kadang berarti kekacauan. Ya. Nah, di sini diartikan fitnatun itu ujian. Artinya kalau Allah ngasih harta kita itu, kita diuji, Pak Iwan. Bisakah dengan harta yang Allah amanahkan kepada kita menghantarkan kita menuju ridhonya Allah, menuju surganya?
Atau sebaliknya, harta yang Allah berikan kepada kita itu malah akan menarik, menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan, terutama baik di dunia maupun di akhirat. Harta itu kelihatannya nggak usah di akhirat, di dunia aja kalau sudah nggak benar itu sudah nggak. Ini seperti sekarang lihat, tangkap sana, tangkap sini, tangkap ini. Itu di dunia saja kalau harta nggak diperoleh secara tidak benar itu nggak bisa nyenyak tidurnya Pak orang. Kenapa? Takut keonangan. Itu di dunia. Keputusan itu masih di ketetapan itu masih diatur oleh manusia kan? Nanti di akhirat manusia sudah nggak boleh ikut campur. Sepenuhnya adalah hak mutlak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk memutuskan perkara-perkara yang terkait dengan masalah harta. Jadi ada dua di sini. Sesungguhnya anak-anakmu dan juga harta bendamu yang Allah amanahkan kepada fitnatun, ujian. Artinya dengan harta bisa kita lulus, dengan harta bisa juga kita gagal. Dengan harta kita bisa memperoleh surganya Allah, dengan harta juga kita menjerumuskan diri kita ke dalam nerakanya Allah. Juga anak, dengan anak kalau kita didik dengan baik, anak kita akan menghantarkan kita menuju surganya Allah. Tapi dengan anak juga kalau kita biarkan tidak diarahkan sehingga menjadi anak yang menentang aturan Allah, maka orang tuanya juga menyebabkan nanti terseret ke dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anak dan harta. Maka kata Allah, wa annallaha indahu ajrun azim. Sedangkan di sisi Allah itu, ya, ajrun azim, terdapat pahala yang maha besar, yang maha agung. Pahala apa? Maksudnya kalau harta itu kita kelola dengan baik, kita peroleh dengan baik, anak kita sesuai dengan tujuan Allah memberikan kepada kita, diamanai, dididik dengan baik, maka dengan harta dan anak kita itu nanti akan menghantarkan kita memperoleh pahala yang besar di sisi Allah. Ini ayat ini dijelaskan di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 28 ya mas sekalian. Nah, jadi harta. Di dalam Islam itu harta dibagi dua. Ada harta yang halal, ada harta yang haram. Harta yang haram itu ialah harta yang oleh Allah, benda dan materinya itu memang sudah dihalalkan oleh Allah. Dihalalkan. Ya, contohnya pisang, beras, apalagi berbagai macam jenis buah-buahan. Kemudian juga berbagai macam minum-minuman, ya, dihalalkan. Yang diharamkan itu hanya minuman yang bisa memabukkan, ya, dihalalkan oleh Allah. Ya. Halal bendanya. Ada juga harta yang oleh Allah itu sebetulnya halal, tapi karena cara memperolehnya menyalahi aturan Allah, maka harta yang kita peroleh itu menjadi harta yang haram. Mangga halal, ya kan harta kan ya, harta ya. Jeruk, kelapa dan berbagai macam buah-buahan yang memang dihalalkan oleh Allah. Tapi kalau kita cara memperolehnya mencuri punya orang, atau uang yang kita pakai membeli itu kan benar ya, maka harta itu tadi menjadi harta yang tidak halal. Apalagi kalau kita jadikan makanan dan minuman, wah ini paling berbahaya. Kata Rasulullah SAW, luqmatut ta'am yuharrimul qalbu. Sesuap nasi atau seteguk air yang masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi darah dan daging, itu akan menghancurkan hati. Nah, ini bahayanya kalau kita banyak memakan barang yang tidak halal haram itu. Hati akan rusak. Jadi ada dua. Kalau urusan gizinya, misalnya makanan yang kita makan itu tidak bergizi, gizinya tidak berimbang, yang akan rusak fisik kita. Fisik yang rusak. Tapi kalau urusan halal dan haram yang kita langgar, yang rusak mental kita.
Nah, jadi ada dua, karena manusia ini terdiri dari fisik dan mental. Ya. Makanan yang tidak baik, yang tidak higienis itu ya, yang tidak bersih, atau mungkin bersih tapi karena kita mengidap suatu penyakit tertentu yang bertolak belakang dengan makanan itu, tidak kita paksakan, yang rusak fisik kita. Fisik Pak yang rusak. Tapi kalau makanan maupun minuman yang kita minum itu barang-barang atau harta yang diambil dengan cara tidak baik, ataupun baik tapi memang Allah mengharamkan, maka yang rusak adalah mental, yang rusak adalah rohani kita. Begitu Allah menjelaskan di dalam berbagai macam ayat-ayat yang kita jumpai dalam Al-Quran, termasuk di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, itu tentang harta. Jadi harta ini nanti kata hadis Nabi, min aina ktasabahu wa bima anfaqahu. Besok ketika kita menghadap Allah, harta-harta yang Allah amanatkan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pertanyaannya dari depan ditanya, dari belakang ditanya. Pertanyaan dari depan, ini hartamu, kamu bisa punya ini, bisa punya ini, min aina ktasabu, dari mana kamu memperolehnya? Dari mana? Ya, kalau kita sudah memperoleh dengan hasil keringat kita, tidak ada tipu-tipu, tidak ada akal-akalan, tidak ada kedoliman, ya, tidak ada kong kali kong dan sebagainya, baik kita secara pribadi maupun secara berkelompok, sudah halal semuanya dijamin. Ya, hartanya itulah yang akan menyelamatkan, menghantarkan menuju surganya Allah, seperti ayat ini. Ya. Sebaliknya, kalau harta yang kita peroleh itu tidak benar, diperoleh dengan cara tipu-tipuan, ya, atau membagi harta warisan tidak adil, memakan hak-haknya orang lain, korupsi, mencuri, membegal, dan merampok, nah, maka hartanya ini akan menjerumuskannya dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi bahwa marilah kita hati-hati dengan harta ini, karena memang godaannya luar biasa. Saking menggodaannya harta itu Pak, power yang setinggi apapun, kalau di sana ada harta dipanjat, betul, nggak takut jatuh, bukan di sana tuh ada harta di sana di atas itu ya. Begitu juga kedalaman laut yang sampai ribuan meter diselami Pak, kalau ada harta di sana ada mutiara. Itu hebatnya, itu pengaruhnya harta itu ya. Jadi memang kalau kita tidak hati-hati, waduh, sangat merugikan dan membahayakan kehidupan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah ditanya dari mana kamu peroleh, cara memperolehnya sudah benar, tidak ada tipu-tipuan, tidak ada pencurian, tidak ada hasil perampokan, tidak ada hasil pembagian memakan hak-hak harta warisannya orang lain, dan memakan harta anak-anak yatim, itu sudah beres semuanya, halal dijamin. Ditanya lagi, pertanyaan kedua, kemana kamu peruntukkan? Ini loh Pak Sodik, soal harta itu, dari mana kamu peroleh? Kalau sudah benar cara perolehnya, ditanya lagi, kemana kamu peruntukkan? Sebab harta itu kan ada aturan Allah. Antara lain, kalau kita memiliki harta sudah mencapai 1 nisab, ya, 1 nisab zakat, barang siapa yang memiliki uang, ya, atau memiliki harta, ya, yang andaikan dijual itu artinya sama harganya dengan 85 kg emas. Berapa harganya emas sekarang? Hah? 1 gramnya berapa? 1,5 juta. 1,5 juta kali 85. Iya, berapa itu ya? Itu baru wajib disakati tuh. Jadi zakat itu kewajiban ibadah harta yang ditetapkan oleh Allah kepada orang-orang yang diberi amanah. Itu kewajiban. Kalau orang sudah wajib zakat, memiliki uang senilai 80 nggak disakati, maka benar cara memperolehnya, tapi cara memanfaatkannya tidak benar, tidak disakati. Dan banyak Pak orang-orang yang berharta itu tidak disakati hartanya. Banyak. Saking salah pahamnya Pak Hadi, banyak juga orang naik haji, tapi ONH hajinya itu nggak disakati Pak, langsung
Padahal duluan mana perintah berzakat dengan menunaikan haji? Haji dulu baru zakat, zakat dulu baru haji. Artinya kalau kamu ada uang untuk naik haji, masa bayar zakat enggak ada? Makanya ulama sepakat orang yang mau berangkat ke tanah suci itu kalau ingin hajinya menjadi haji yang mabrur, zakati sih. Keluarkan zakatnya. ONH-nya itu ya. 2,5%. Jadi kalau misalnya sekarang 60 juta ongkosnya naik haji, 60 juta itu sebelum ini dikeluarkan dulu zakatnya. 60 juta itu. Begitu ketentuannya. Kalau tidak, nah kita ini ditanya. Kan harta-harta kita itu kita wajib memberi zakat. Pertama ya wajib. Kalau sampai mencapai satu nisab. Tapi kalau tidak mencapai, masih ada kewajiban yang lain. Apa itu? Infak. Infak itu wajib, Bapak Iwan ya. Jangan dikatakan ya. Infak itu wajib. Apa bedanya infak dengan zakat? Kalau zakat itu ada ketentuan nisabnya 2,5%, kalau infak itu enggak. Tapi hukumnya sama-sama wajib. Nah, di ayat yang lain kata Allah, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Surat At-Tagabun ayat 14. Kata Allah, wa anfiku, hendaklah kamu berinfak. Berinfak itu membelanjakan harta diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Jadi infak itu ada orang-orang yang berhak menerimanya, zakat juga tersendiri. Kalau infak itu yang pertama, kalau kita memiliki harta, kewajiban yang pertama, kedua orang tua kita kalau masih hidup. Ini urutannya nih Pak, orang tua kita. Kemudian urutan berikutnya kerabat, kaum kerabat. Kaum kerabat itu orang-orang yang ada pertalian darah dengan kita. Saudara, keponaan, paman, bibi, bule dan sebagainya. Itu begitu urutannya. Kalau infak, baru berikutnya ke anak yatim, urutan ketiga anak yatim, bukan urutan pertama. Nah, anak yatim. Wa benus sabil. Benus sabil itu artinya orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, seperti ngurusin pesantren, ngurusin lembaga-lembaga pendidikan, ngurusin anak-anak yatim muslim itu, ngurusin masjid. Ya, itu kita termasuk itu infak fisabilillah namanya. Kalau tidak kita lakukan, ini besok bukan ditanya. Hartamu yang saya kasihkan kamu setiap bulan kamu memperoleh harta, ada nggak kamu berbagi dengan orang lain, kamu berinfak, atau kamu taruh di bank semua? Tujuannya hanya untuk kepentingan. Nah, ini kita nggak selamat. Nah, inilah kita ini mungkin masih ada sebagian di antara saudara kita yang melanggar ketetapan Allah ini, mungkin karena tidak tahu, atau mungkin memang karena penyakitnya manusia. Kalau harta itu kan apa Pak? Dua. Pertama medit atau eman, yang kedua serakah. Jadi penyakitnya orang berharta nih, serakah. Semakin serakah seseorang, semakin medit juga. Semakin medit, semakin serakah juga. Orang yang serakah itu kan selalu pikirannya kurang lah, ini kan diberikan kurang. Nggak yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Begitu kita infakkan sekarang 100.000 misalnya, karena memang wajar ya. Besok beberapa hari ke depan diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih banyak, asalkan kita yakin. Tapi kalau kita serakahnya muncul eman ya, sampai mati nggak pernah berinfak, nggak pernah sedekah. Jadi ini yang menyebabkan dari harta ini besok dari depan ditanya, dari belakang ditanya. Termasuk kalau kita memiliki harta yang banyak, kemudian kita punya kewajiban-kewajiban yang lain, contohnya kewajiban terhadap anak. Apa kewajiban kita? Dididik, disekolahkan, dididik, itu butuh biaya. Sampai anaknya tidak tamat sekolah ini, tidak begini, karena orang tuanya misalnya medit, wah ini juga. Ini harta. Termasuk juga harta warisan. Nah, harta warisan. Harta warisan itu kalau kita memperoleh, biasanya Pak Roto yang nakal itu kalau kita beberapa bersaudara, kakak Pak yang ibu bapaknya udah meninggal semua. Adik-adiknya yang masih belum dewasa ini biasanya
di apa namanya yang bertanggung jawab itu kakaknya yang paling tua biasanya, paling lebih umurnya. Biasanya itu kakak begitu seringkali nakal membagi harta warisan ke adik-adiknya, nggak adil. Iya, kan itu tadi sifatnya manusia kan serakah. Jadi yang diakal-akali itu adik karena masih kecil. Nah nanti setelah dewasa, nah, bapaknya bertanya, nanti misanan itu, loh, kamu itu sumber hartamu kan dari harta yang sama. Kita kan mbahnya sama, mbahmu itu Pak Soleh. Iya, bapakku anaknya Pak Soleh, bapaknya. Kok iso? Hartamu kok lebih banyak, kok aku sedikit. Nah ini biasanya kalau sudah nanti pada dewasa itu sering terjadi kayak gitu. Nah kalau ada lagi yang memprovokasi, wah sampai begini, kamu nanti begini. Saya merasakan seperti itu. Ya, sampai saudara-saudara saya tengkar dengan paman-paman saya itu kayak itu karena ada yang memprovokasi. Nah, seperti itu. Cuman saya walaupun ada yang memprovokasi nggak mau terprovokasi saya. Nah, jadi kalau kakak kita yang kita diakali dengan harta warisan yang banyak begini nanti tanggung sendiri. Tapi kalau kita ikhlas saja ya udahlah, anggaplah ya biar ya menjadi sedekah buat kita. Tapi jarang Pak orang kayak gitu, orang yang sadar. Pokoknya nenek harta itu ya serakannya yang ke depan. Nah, ini beberapa persoalan harta. Monggo sampai di sini dulu. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Bahkan penghasilan dari iya. Itu tidak disalurkan 2,5% diambil iya. dari gaji yang diterima. Tapi tidak disalurkan di masjid, tidak disalurkan di adik yatim, tapi ke saudara. Itu gimana? Sama atau tidak? Kalau zakat itu sebetulnya andaikan aturan Islam yang kita gunakan itu harus diserahkan kepada apa namanya, kepada sistem kekhalifahan Islam. Seandainya kita ada kekhalifahan, seandainya ada sistem kekhalifahan kita itu, zakat kita itu wajib situ. Namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu ya kayak kalau seandainya negara itu departemen keuangan, ya, departemen perpajakan lah misalnya gitu. Karena dalam Islam itu Pak tidak ada istilah pajak. Jadi seandainya aturan Islam yang kita berlakukan Pak di Indonesia, kita beruntung sekali. Nggak ada yang kita nggak ditekan-tekan bayar pajak, nggak ditekan-tekan. Kan di sini kita di Indonesia ini soro jadi orang Islam Indonesia, masih dikenain pajak, masih dibayar zakat. Makanya menterinya kepleset beberapa waktu yang lalu ngomong, zakat itu sama pajak disamakan. Dari mana kamu tahu, kamu bukan ahlinya kok ngomong kayak gitu ya? Marah orang ulama itu ya. Beda. Zakat itu hanya diambil dari orang-orang yang mempunyai kelebihan harta. Zakat. Kalau orang kaya, orang miskin yang enggak. Zakat. Tapi kalau pajak, semua. Terus zakat itu kalau terkumpul diberikan kepada orang-orang yang berhak, anak yatim, fakir miskin dan pekerjaan. Kalau pajak dikorupsi sama pemimpin, jauh sekali. Ini coba lihat ini mahasiswa seluruh Indonesia demo terus ini. Gara-gara anggota DPR kemarin itu joget-joget karena merasa senang dinaikkan gajinya. Waktu hari kemerdekaan joget-joget yang tidak marah mahasiswa sekarang. Situasi keadaan ini susah gara kok gini ya. Nah, ini besok tanggal 25 itu puncaknya nanti ini. Ya itu memang gak bijak masyarakat. Aduh. Sampai ibaratnya menari-nari di tengah penderitaan rakyat, marah Pak. Gak bisa dibendung ini sudah mulai ini ya. Anggota DPR nanti akan didemo itu. Termasuk begini ya. Nah itu kan itu kita. Jadi jangan disamakan. Tidak pas ya kalau lepas. Makanya seandainya sistem Islam yang berlaku, kita ya aturan Allah dan Rasulnya, kita orang-orang yang mampu cuman bayar zakat yang mampu. Yang tidak mampu diberi zakat. Pajak itu sebetulnya menurut aturan Islam, orang mempajai orang itu, kemudian hasil pajaknya tidak senekan, itu haram Pak hukumnya Pak. Haram. Banyak hadis-hadis Nabi itu ya. Misalnya Pak Iwan, saya ketua RT, saya pajaki sampean, saya Pak Camat, saya tarik pajak sama saya pajak iya.
Ya, tapi tidak jelas penggunaannya, apalagi kalau dikorupsi. Maka orang-orang yang narik pajak itu makan haram terus itu nanti. Ini berat tanggung jawabnya di hadapan Allah nanti. Kayaknya kalau negara Indonesia nggak ada, pasti ada gitu. Coba lihat, nah, kalau ini karenanya. Seandainya pemimpin kita tidak korupsi, nggak melarat ke orang Indonesia gini ya. Seperti itu. Bagaimana nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah itu ya? Yang namanya pajak, orang ditari. Apa yang dipajak di Indonesia sekarang? Setelah kumpul, dikemanakan duitnya itu? Dikorupsi. Haram aja. Jadi orang-orang pejabat-pejabat yang sudah tidak jujur seperti itu berat nanti Pak pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebab itu memakan harta yang tidak halal. Tidak halal Pak. Keringatnya orang, itu cara kasarnya orang diperes. Ini sudah pajak ini. Setelah terkumpul nggak kembali ke rakyat. Banyak orang mati di rumah sakit mestinya itu sudah nggak usah bayar. Banyak orang mau anaknya nggak sekolah, nggak gini semuanya. Kemana itu? Mestinya di Indonesia ini orang pendidikan itu orang yang kuliah udah dibebaskan semua begitu ya. Nah, jadi kita orang Islam yang Indonesia diperas bener Pak. Sudah bayar pajak, suruh bayar zakat lagi, double. Double. Kalau andaikan aturan Islam yang berlaku ya enggak. Yang disuruh bayar pajak itu orang-orang non-muslim yang hidup di dalam negara di dalam istilahnya masyarakat yang terpimpin dengan sistem Islam. Suruh bayar pajak karena tidak bayar zakat maka dikenai bayar pajak. Kalau kita di Indonesia ini terutama orang Islam, aduh berat. Nah begitu Pak Iwan ya. Jadi sebaiknya gimana? Untuk 2,5% yang diambil dari gaji kita terima. Iya, sekarang kan begini. Di negara Indonesia kan di Departemen Agama kan sudah ada undang-undang zakatnya. Tapi terus terang masih belum masyarakat soalnya belum percaya. Tapi ada juga seperti yang dikelola oleh lembaga-lembaga Islam misalnya ya koyo apalah misalnya Muhammadiyah ya Nahdlatul Ulama ada itu dikelola gitu. Ya kalau kita yakin itu lebih mengena ya ke situ aja. Ya, mestinya zakat itu mestinya harus yang ada yang ngambil, ada yang membagi mestinya. Ada amil zakat. Tapi kalau kita memang belum kayak gitu ya udahlah daripada nanti kita bersitu juga agak kena ya serahkan langsung ya. Iya. Ya. Enggak pembagiannya itu ada sendiri di surat Al-Anfal ayat 60. Surat At-Taubah Pak Iwan. Surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina wa ibnis sabil. Ada 8 asnaf namanya itu ya. Jadi orang tua tidak masuk di sana. Kalau zakat itu diberikan kepada lil fuqara, orang fakir, orang miskin. Kemudian wal amilin ya, para petugas-petugas pengelola zakat itu. Wal mu'allafatul orang-orang yang imannya masih lemah ya. Wa ibnis sabil orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa fir riqab untuk memerdekakan. Ada 8 golongan. Jadi cara menyalurkan zakat itu ada sendiri, cara penyaluran infak itu ada sendiri. Anak yatim itu tidak berhak menerima zakat, nggak masuk dalam situ anak yatim. Loh, bagaimana kalau bulan Ramadan terima lembaga-lembaga anak yatim itu semuanya minta kayak gini ya? Itu sebetulnya salah kaprah itu, salah ini ya. Ya. Nah, boleh anak yatim menerima zakat tapi bukan karena status keyatimannya, karena misalnya dia masuk fakir. Boleh. Jadi bukan menerima karena yatimnya. Karena yatim itu kan belum tentu melarat kan ya? Anak yatim belum tentu melarat. Kalau anak yatim itu tidak melarat jangan diberi zakat. Tapi kalau anak yatim statusnya masuk fuqara wal miskin, jadi diberikannya bukan karena anak yatim, karena dia termasuk fakir atau miskin. Tapi yang terlaksana di masyarakat kita hampir begitu dipukul rata karena nggak paham ilmu tentang
tata cara pengelolaan zakat, infak, atau bagaimana Islam itu mengatur peruntukan harta-harta, itu banyak nggak paham. Ya. Tidak bisa disamakan ya zakat dari hasil kita dengan sedekah, beda ya. Beda ya. Bisa. Ya karena zakat itu tadi. Sedekah. Jadi ada 3 kan yang kaca. Ada sedekah, ada infak, ada zakat. Apa perbedaannya itu semua? Kalau zakat waktu yang ditentukan. Iya, harus dipahami dengan baik ini. Jadi zakat, infak, sedekah. Sedekah itu bahasa umumnya sedekah. Jadi dari kata sodako yusodiku sodakotan. Sodako itu kalau diterjemahkan itu pembuktian iman, Pak Woto. Jadi sodako itu pembenaran keimanan. Orang kalau ngaku beriman tapi diberi harta oleh Allah berupa mana tapi nggak kelem sodako, itu buju itu bohong. Kalau dia beriman, kalau dia diberi harta oleh Allah terus dia nggak mau memberi, nggak mau berbagi dan sebagainya. Karena sodako itu artinya pembuktian iman. Kemudian sodako ini luas Pak Oto. Kata Nabi, barang siapa yang punya harta bersedekahlah dengan hartanya. Barang siapa yang punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Tidak punya ilmu, tidak punya harta, memiliki tenaga, bantu orang lain, itu juga sedekah. Ya. Kita memberikan sisa-sisa makanan kepada kucing sekitar kita atau burung-burung yang memakan tanaman kita kalau kita ikhlas, itu juga sedekah. Ya. Bahkan kalau kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, itu kita juga kata Nabi bersedekah kepada ruas-ruas tulang anak kita. Bahkan kata Nabi lagi, konek mesem, tabassumuka ala akhika sodakoton. Konek ketemu mbak dulu pada muslim terus kamu mesem, itu juga sodako. Berarti sodako itu luar, pembuktian iman. Tapi kalau infak sama zakat itu pasti ke harta. Kalau orang bicara infak dan zakat pasti larinya ke harta. Kalau sodako bisa harta, bisa bukan harta. Nah sekarang perbedaannya infak dengan zakat. Zakat itu ialah ibadah harta ya, yang dilakukan dengan mengeluarkan sebahagian harta yang Allah amanahkan kepada kita, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Termasuk syaratnya tertentu itu nggak sabedino, ada tahunnya ya. Ya, bulan Ramadan misalnya. Tidak harus bulan Ramadan, tergantung kalau dulu bulan Syawal bertahunnya nanti bulan Syawal lagi itu. Tidak harus bulan Ramadan. Kenapa orang memilih berinfak bulan Ramadan? Karena tadi pahalanya beda dengan tapi tidak harus bulan Ramadan. Itu zakat, Pak. Zakat ialah ibadah harta yang dilakukan dengan cara mengeluarkan sebahagian harta yang Allah berikan kepada kita. Ada ketentuannya 2,5% ya Pak Oto ya, 2,5%. Nggak boleh kurang dari situ, lebih boleh. Lalu yang menerima juga diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 8 asnaf itu surat At-Taubah ayat 60. Tujuannya ya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah gitu. Itu zakat. Nah, infak ialah ibadah harta yang dilakukan dengan cara memberikan sebahagian harta kita kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ditentukan dengan syarat-syarat seperti zakat. Kalau zakat itu 2,5%, harus 1 tahun, terus miliknya secara sempurna. Kalau misalnya Pak Woto sama Pak Pur itu hartanya itu ada orang patungan, enggak dia ya harus diselesaikan dulu itu nanti dimusyawarahkan masing-masing kena berapa. Jadi zakat itu pertama ada syaratnya. Syaratnya apa? Orang beriman. Kalau orang tidak beriman ngapain disuruh zakat? Yang kedua, hartanya itu mencapai 1 nisab. 1 nisab. Ya. Kalau kerbau, sapi berapa nisabnya? Ada nisabnya. Kalau emas berapa? Kalau perak berapa? Kalau misalnya biji-bijian, misalnya petani jeruk, petani berapa? Ada syarat-syaratnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada waktunya.
Nggak ada orang zakat saben dina yang nggak ada. Ya. Sekurang-kurangnya 1 tahun. Kalau zakat harta seperti harta perdagangan, atau mungkin hartanya pegawai, misalnya Pak Iwan pegawai, setiap bulan nerima, tapi ya setelah ditotal 1 tahun mencapai 1 nisab, ya keluarkan zakatnya 1 tahun. 1 tahun. Enggak. Tapi kalau zakat buah-buahan, kalau mencapai setiap kali dipanen. Seperti petani jeruk, petani padi, petani mangga, setiap kali dipanen. Tapi itu juga ada ketentuannya. Kalau mencapai 1 nisab, itu zakat. Nah, kalau infak, sama-sama harta diberikan kepada orang, tapi tidak ditentukan berapa jumlahnya. Enggak, Allah nggak tentukan. Iman yang bicara. Mungkin orang berinfak itu bisa lebih banyak dikeluarkan daripada harta zakat tadi itu, karena imannya kuat. Pak Woto dapat 1 juta hari ini, langsung sedekah kepada Pak Pur 0,5 juta. Cari Pak Pur kok cakep nih Pak Woto. Nah, sampai sendiri cari Pak Woto. Gak apa-apa Pak Pur, saya masih ada sumber yang lain, bukan cuma ini sumbernya. Seperti itu. Jadi infak itu Pak, bisa kalau orang imannya bagus, bisa lebih banyak daripada harta yang zakat tadi itu. Dan infak itu kapan saja. Kalau ada orang mau berinfak 1 hari, 3 kali, 5 kali, nggak dilarang. Jadi infak itu tidak ada ketentuan nisabnya, batasan waktunya, jumlahnya berapa, tidak ada juga kapan, kalau ya setiap saat. Jadi sebetulnya ayat-ayat yang paling banyak kita jumpa dalam Al-Quran itu kata-kata infak, wa amfiku. Bahkan kadang-kadang kata-kata infak itu kadang-kadang juga diartikan zakat. Nah, makanya ini tadi, wa amfiku mimma razaqnakum. Infakkanlah harta yang kami berikan kepadamu, kata Allah, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kamu didatangi oleh kematian. Kesana. Ya, kita habiskan dulu. Jadi kata Allah, berinfaklah kalian, ya kita ini kalau Allah memberikan harta, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kamu dicabut nyawamu oleh malaikat maut, sebelum mati. Kalau tidak berinfak, padahal kita wajib infak, dia berinfak, nanti akan menjadi penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling menyesal itu nanti orang yang ada kesempatan berinfak, termasuk sedekah tapi tidak lakukan. Paling menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqula rabbil alamin, lalu mohon kepada ya Allah, kalau bisa aku kembalikan ke dunia, itu hartaku yang ada tak sedekahkan semua. Kaset, tapi di alam kubur baru dia kata gitu. Karena waktu di dunia tadi tuh seraka medit, nggak masuk berinfak. Cukup ya. Ya, ini barangkali nanti kita lanjutkan pada kajian, belum selesai ini. Nanti ada sumber-sumber harta dari mana saja dan sebagainya. Lalu cara mengelola harta dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya seperti apa. Insya Allah nanti kita akan bahas pada kajian yang akan datang. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak-Bapak semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Mari kita akhiri majelis ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.